Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 11 Juni 2025. Hari ini kita peringati Santo Barnabas Rasul. Ia hidup pada situasi setelah Yesus wafat. Ia berasal dari Siprus, keturunan Yahudi dari suku Lewi. Ia menerima nama baru Barnabas, yang artinya putra penghiburan, yang diberikan oleh para rasul untuk menggantikan nama barunya Yosef. Ia dikenal luas karena hubungannya dengan Paulus. Ia yang mengantar Paulus kepada para rasul untuk menceritakan pengalaman pertobatannya. Ia juga yang dengan Paulus pergi ke Yerusalem untuk mengadakan sidang Yerusalem berhubungan dengan sunat. Ia juga yang diutus karena Roh Kudus bersama Paulus untuk memberikan peneguhan kepada umat yang percaya kepada Kristus di luar Yerusalem. Roh Kudus mengatakan, khususkanlah Barnabas dan Paulus untuk tugas yang akan kuberikan. Ia benar-benar konsekuen mewartakan kerajaan Allah. Misi penyebaran ke Asia Kecil cukup berhasil. Ia tetap setia meskipun banyak penderitaan yang harus ditanggungnya. Barnabas kemudian menemui ajalnya setelah dirajam oleh orang-orang Yahudi di Salamis karena karya dan jasanya untuk tetap mewartakan Kristus. Karena kegigihan Barnabas dan juga jasanya menyebarluaskan kerajaan Allah, ia dimasukkan dalam bilangan para pendiri gereja dan dianggap sebagai seorang rasul. Sabda Tuhan hari ini, dari bacaan yang pertama, kita diajak oleh Santo Paulus untuk tetap berkeyakinan bahwa Allah lah yang membimbing kita. Paulus sendiri merasakan semua pekerjaan itu karena penyelenggaraan dan juga kasih Allah. Hukum tidak menyelamatkan, tapi iman kepada Yesus Kristus yang menjadi kekuatan bagi banyak orang. Sedangkan pada bacaan Injil, dalam khotbah di bukit, Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Maka siapapun juga yang menerima hukum Taurat dan mengajarkannya, ia akan menerima pahala.
Tapi barang siapa meniadakannya akan celaka. Yesus datang tidak untuk membatalkan atau meniadakan salah satu hukum Taurat meskipun yang terkecil. Ia menyempurnakannya demi keselamatan banyak orang. Kita bersyukur atas Santo Barnabas yang dengan rela terus gigih berjuang untuk keselamatan banyak orang lewat pewartaan kabar keselamatan bersama Paulus. Karena lewat itulah akhirnya banyak orang boleh mendapatkan keselamatan. Dalam perjalanan pewartaan, Paulus sungguh yakin besarlah keyakinan kepada Kristus yang telah menyertai dia dalam perutusan. Paulus merasa tidak bisa dan tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah dari dirinya sendiri atau pekerjaan sendiri. Tapi mereka, kesanggupan mereka, karya mereka itu adalah pekerjaan Allah. Maka barang siapa terus berpegang pada kehendak Allah akan tetap mengalami sukacita. Kita hendaknya juga merasa seperti Paulus. Pekerjaan-pekerjaan kita ini pertama-tama karena kehendak Allah, bantuan Allah, karya-karya Allah. Sikap kita hanyalah sikap sebagai pelaksana dan pelayan, seperti Paulus dan Barnabas. Maka sebagai titik permenang yang pertama, sudahkah aku mengandalkan Allah di atas segala-galanya? Apakah aku menyadari pekerjaan, keberhasilan yang aku alami ini adalah karya-karya Allah? Yang kedua, dari bacaan Injil, saya mau mengajak bahwa Yesus datang ke tengah dunia untuk menyempurnakan hukum Taurat, bukan meniadakannya. Banyak contoh dalam hukum-hukum lama yang disempurnakan oleh Yesus. Misalnya, dalam Perjanjian Lama ditegaskan, cintailah sesamamu dan bencilah musuhmu. Yesus membaharuinya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi harus diubah. Ditampar pipi kanan, diberikan pipi kiri. Dan masih banyak hal lain yang disempurnakan. Perjanjian Lama menegaskan orang yang membunuh harus dihukum. Tetapi Yesus mengatakan orang yang berkata jahil pun harus dihukum. Karena itu mematikan semangat orang, karakter orang. Dengan kata lain, Yesus datang untuk menyempurnakan hukum-hukum lama. Maka hukum lama tidak dihilangkan, tetapi kita sempurnakan. Pertanyaan pertanyaan kedua, apakah aku puas hanya dengan melaksanakan hukum-hukum perjanjian lama? Ataukah aku
sudah melaksanakan hukum cinta kasih yang dibawa oleh Yesus. Itu artinya kita tidak cukup hanya tidak melanggar hukum-hukum lama. Misalnya, kita tidak mengukur hidup kita hanya dengan 10 perintah Allah atau 5 perintah gereja. Tetapi apakah hidupku senantiasa diwarnai oleh cinta kasih? Semoga kita mampu untuk hidup dalam hukum yang baru, hukum yang disempurnakan oleh Yesus dan diringkas dalam perintah cinta kepada Allah dan perintah cinta kepada sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengingatkan kami apa yang perlu dan apa yang harus kami laksanakan. Semoga kami tidak puas dengan mentaati hukum-hukum lama, tetapi hukum cinta kasih yang harus kami kerjakan, agar akhirnya kami tetap setia kepadamu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar kami dengan bantuan rahmat-Mu tetap beriman. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan, yang punya pesan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar tetap memiliki masa depan. Oleh karena itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam memartakan kerajaan Allah lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan juga pemberian dana untuk gereja, sehingga gereja terus eksis berkembang. Mari kita terus tingkatkan kehidupan kita dalam gereja, agar akhirnya gereja benar-benar mengalami sukacita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.